Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sasabila dengan NIM 250108110073 dari program studi Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul kesesatan relevansi yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan himpunan di bawah bimbingan Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD. Sebelum masuk pembahasannya utama, saya akan menjelaskan dulu materi dan tujuan pembelajaran dari topik ini. Materinya meliputi kesesatan relevansi, lalu argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam, dan argumentum ad baculum. Ada pula tujuannya, yaitu yang pertama, agar kita dapat memahami dan mengenali bentuk-bentuk kesesatan berpikir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, memahami kaitannya dengan ajaran Al-Quran dan Hadis agar cara berpikir kita tetap logis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Kesesatan relevansi adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya atau alasan yang dikemukakan. Artinya, secara logika, kesimpulan tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan dasar pemikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikatkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala takbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Pada ayat ini menegaskan bahwa mencampur adukan hal yang benar dan salah adalah bentuk kesesatan berpikir, termasuk kesesatan relevansi, karena membuat orang menjadi bingung membedakan mana argumen yang logis dan mana argumen yang menyesatkan. Selanjutnya, bentuk kesesatan relevansi yang pertama adalah argumentum ad hominem. Kesesatan ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumen yang disampaikan. Jadi, seseorang menolak pendapat bukan karena isi argumennya salah, tetapi karena tidak menyukai siapa yang mengatakannya. Contohnya, jangan dengerin dia ngomong soal bisnis, dia aja belum pernah sukses. Ayo ikut aku aja, pasti untung besar. Padahal kebenaran argumen seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh logika dan bukti yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji, dan bukan pula yang berkata kotor. Hadis ini mengajarkan kita untuk berdebat dengan akhlak yang baik tanpa menyerang pribadi seseorang. Nah, mari kita lanjut. Bentuk kesesatan yang kedua adalah argumentum ad verecundiam. Adalah kesalahan berpikir yang muncul karena terlalu mengandalkan otoritas atau tokoh tertentu, tanpa menilai apakah pendapatnya benar secara logis atau tidak. Artinya, seseorang menerima suatu pendapat bukan karena kebenarannya, tetapi karena yang berbicara adalah orang yang dianggap hebat atau berwibawa atau mempunyai kuasa. Contohnya, leluhur pernah mengatakan, kalau waktu gerhana, orang yang pendek bisa jadi tinggi kalau ditarik kakinya. Jelas ini sangat tidak masuk akal, tetapi banyak orang percaya karena yang mengatakannya adalah orang yang dihormati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.
Hadis ini mengatakan bahwa ilmu sejati harus berdasarkan pengetahuan dan kebenaran, bukan sekedar status atau kehormatan seseorang. Bentuk kesesatan yang ketiga adalah argumentum et baculum, yang berarti kesesatan berpikir dengan menggunakan ancaman atau hukuman agar orang lain setuju. Jadi, seseorang tidak meyakinkan orang lain dengan logika, tapi dengan rasa takut, ancaman. Contohnya, seorang bos berkata kepada bawahannya, "Kalau kamu terlambat lagi, saya akan memotong gaji kamu." Padahal kebenarannya seharusnya diterima karena logis dan benar, bukan karena takut dihukum. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya buruk." Hadis ini menunjukkan dalam Islam menyampaikan kebenaran harus dengan kelembutan, bukan dengan ancaman atau tekanan. Dari ketiga kesesatan relevansi tadi, ad hominem, ad verecundiam, dan ad baculum, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berpikir logis dan rasional sangat penting agar tidak terjebak pada kesalahan berpikir yang menyesatkan. Sebagai pelajar dan calon cendekiawan muslim, kita perlu membiasakan diri untuk berargumen dengan alasan yang benar, sopan, dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Semoga dengan memahami kesesatan berpikir ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dan dalam berpikir, berbicara, dan mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.